Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Ramadan ini adalah Al-Quran diturunkan. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Juga banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ayat yang pertama, Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam seperti 84 tahun lamanya. Jadi ketika ada orang yang beribadah sekalipun sebentar, misalkan ikut taraweh jam 9 selesai, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sesuai dengan waktunya berapa lama. Ya, sampai jam 9 berarti hanya 2 jam. Kalau sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 3, berapa yang didapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dilipatkan sampai ila sab'i mi'ati alfi difin, sampai kelipatan pahalanya 700.000 pahalanya. Begitu pula ketika malam itu tatanazzalul malaikatu warruhu, begitu pula malaikat turun bergantian. Kenapa? Mencatat amal-amal orang yang berbuat baik. Jadi kita didampingi oleh malaikat. Hakikatnya kita sendirian di tempat ini seperti Lailatul Qadar, berarti kita didampingi oleh malaikat. Malaikat ada di kanan kiri kita. Banyak tentang di dalam Al-Quran malaikat menjaga manusia. Para pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kita sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban. Didahului lagi dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah Syahrullah.
bulan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut dengan milik Allah pada bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasulullah berhadapan kepada beliau, yang populer dengan istilah Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan pada malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sebelum di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada destinasi yang didatangi oleh Rasulullah. Ketika naik buraq, Rasulullah berhenti di kota Madian. Disitulah Rasulullah berdoa, sholat bersama malaikat. Lalu Rasulullah naik lagi buraqnya, sekejap nyampe di Bethlehem, di Palestina, tempat kelahiran Isa alaihi salam. Rasulullah diperintahkan oleh Jibril untuk sholat berdoa di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga datang ke Turi Sinin, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di situ Rasulullah berdoa. Kemudian fasholla fi. Rasulullah berdoa, sholat di Turi Sina. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke batu, yang di atas batu itulah Rasulullah Mi'raj bersama malaikat Jibril. Para hadirin pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada bulan Sya'ban, Rajab, setelah Rajab Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Sya'ban inilah kita diperintahkan, diwajibkan untuk bersolawat. Karena pada bulan Sya'ban inilah turun ayat tentang solawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Wahai orang yang beriman, shollu, bacalah solawat. Bagaimana solawatnya Allah? Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat, menurunkan rahmat terus. Ketika orang itu bersolawat, malaikat yang juga ikut bersolawat, malaikat membacakan istighfar kepada orang yang baca solawat. Selama kita bersolawat, Allah memberikan rahmat. Selama kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat mintakan ampun, istighfar. Ya Allah, ampuni orang-orang yang sedang baca ini. Kalimatnya yusolluna 'alan nabi, pakai kalimat fi'il mudhari'. Jadi mulai masa sekarang bersolawat terus istimror, terus menerus, tidak ada henti. Orang itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah turun, istighfar dari malaikat. Dengan niatnya apa manusia? Itulah makanya pada bulan Sya'ban disebut dengan Syahrun Nabi, bulan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada bulan Ramadan inilah adalah bulannya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini semua perbuatan amal umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilipat gandakan.
Satu dilipat gandakan sampai 10 kali. Bukan 10 kali, sampai 70 kali. Sampai ila mi'ati di'fi alfin. Sampai 700 tikalan. Kita membaca Al-Quran, misalnya hanya baca Yasin. Huruf Yasin itu sudah Yasin. Iya sendiri 2 huruf. Sin 3 huruf. Jadi sudah 5 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran sampai khatam. Suatu kerugian umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca Al-Quran, apalagi tidak khatam. Dari itulah, karena Ramadan merupakan bulan milik Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Para pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulhijjah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah dalam keadaan haji. Rasulullah khutbah atau haji wada. Rasulullah pamitan istilahnya. Setelah itu tidak haji lagi. Rasulullah ketika itu turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-ayah. Pada hari ini ketika di Arafah, ketika bulan haji, Rasulullah haji wada, akmaltu lakum, telah kami sempurnakan. Agama Islam sudah sempurna, sudah purna. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan juga sudah tamat semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ada 2 pemahaman dari kelompok sahabat. Yang pertama, Abu Bakar memahami bahwa Rasulullah akan wafat, maka beliau menangis bahwa Rasulullah akan wafat. Sementara kelompok muda Ibnu Abbas bahwa dengan senangnya bahwa agama telah sempurna. Sempurnanya berarti kita tinggal melaksanakan. Tidak ada lagi hukum yang akan turun. Tidak akan ada lagi perintah-perintah yang baru yang akan disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya penafsiran berbeda. Betul, setelah itu Rasulullah wafat. Abu Bakar benar, 3 bulan berikutnya wafat. Begitu pula dari Ibnu Abbas, yang sahabat masih muda, betul juga bahwa kesempurnaan Islam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Undar Televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan tadi, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan pada ayat Al-yawma akmaltu diturunkan pada bulan Dzulhijjah. Begitu pula banyak ayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif, kurang lebih perjalanan naik ke bis kalau zaman sekarang kurang lebih 2,5 jam. Ketika Rasulullah dakwah di sana dilempar, tidak diterima. Ketika Rasulullah pulang, ketika itu Rasulullah juga luka.
pulang sampai desa suatu tempat di pasar Ukas, namanya ada juga Rabha. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat ini antara Taif dan kota Mekah pada waktu itu. Itu Rasulullah. Kemudian di sini ke Taif Rasulullah bulan Syawal. Turun ayat bercerita tentang jin. Disitulah jin mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari orang yang sedang mengganggu jin. Dianggap mengganggu karena Rasulullah ketika sholat itu membaca ayat Al-Quran. Ketika membaca ayat Al-Quran, jin merasa terganggu karena semua informasi yang dari langit, jin tidak bisa naik ke langit. Itu hebatnya Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, kita akan diganggu oleh jin. Kita harus yakin, kita harus iman bahwa dengan Al-Quran kita akan diselamatkan dari godaan setan dan jin. Rasulullah membaca Al-Quran, jin tidak bisa naik ke atas langit. Asbabun nuzulnya dicari, siapa orang yang mengganggu kami ini, kok kami nggak bisa ke langit. Disitulah ditemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat membaca ayat Al-Quran, dan turunlah surat Al-Jin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Jin sangat kagum. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami sungguh mendengarkan Al-Quran mengagumkan. Dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas, jin juga mengatakan ketika itu bukan hanya mengagumkan. Mengagumkan kemana? Al-Quran bisa mengganggu jin tembus, tidak bisa tembus kemana-mana. Mendengarkan Al-Quran, jin apa? Ajabah, kagum. Yahdi ila rusdi, menunjukkan pada siratal mustaqim, kata Ibnu Abbas. Menunjukkan pada kebaikan. Jin tahu kalau ini jalan yang baik, baca Al-Quran. Makanya jin ini akhirnya fa'amanna bih, maka kami iman dengan Al-Quran dan kami tidak akan musyrik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkan di dalam surat Al-A'qaf ayat 29. Setelah itu jin pulang pergi kepada kelompoknya, mengajak semua untuk membaca Al-Quran, membaca semua untuk masuk Islam dan baca Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada manusia. Manusia diperintahkan untuk membaca Al-Quran, Iqra. Jin pun menyuruh anak buahnya membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jin inilah yang paling kuat untuk mengganggu manusia. Karena dia juga baca Al-Quran. Dia juga hafal Al-Quran. Sehingga jin di situ Allah menegaskan, saya tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepada saya Allah. Manusia, jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu jin sudah memplesetkan Nabi Adam, menjatuhkan Nabi Adam dan menyatakan seorang yang kafir. Tetapi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang kembali taubat masuk Islam. Pada ayat ini turun pada bulan Syawal. Begitu pula ketika Nabi Musa alaihi salam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika munajat di Turi Sina, Nabi Musa sedang berpuasa 30 hari. Di situ Nabi Musa disuruh menyempurnakan 40 hari, 10 menambah 10 hari. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rabbi, Tuhanku, saya ingin melihat kamu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, falan taroni, maka kamu tidak akan bisa melihat kepadaku. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fa inistaqarrah makanahu fasawfa taroni. Nabi Musa, lihat, fandur ilal jabali, lihat kepada gunung. Fa inistaqarra makanahu, maka jika tetap di situ di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Tetapi gunung hancur. Nabi Musa fakharra sa'iqan, semaput. Nabi Musa nggak sadarkan diri, padahal masih baru cahaya yang akan muncul di gunung-gunungnya hancur. Nabi Musa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, ayat ini turun pada bulan Dzulqa'dah, bukan turun kepada bulan Ramadan. Sehingga dari sekian cerita jin turun, surat Al-Jin turun pada bulan Syawal, kemudian ada surat Al-Yawma Akmaltu Lakum pada ayat tersebut turun pada bulan Dzulhijjah, bulan haji. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang fatalaqqa Adamu min Rabbih, ketika Nabi Adam minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala juga di luar Ramadan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ pula menegaskan bahwa bulan ini milik umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini pula lah Al-Qur'an diturunkan untuk kita baca, kita iqra. Pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tentang turunnya Al-Qur'an ini berpendapat yang dimaksud di dalam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Di dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, yang baiknya Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, 1000 bulan atau 84 tahun. Malaikat juga turun, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala malaikat turun.
Itu para ulama bersepakat. Turunnya Al-Quran bulan Ramadan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfud fi Lauhim Mahfud. Jadi di Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah. Inilah Al-Quran benar-benar diturunkan semua jumlatan wahidah. Kemudian setelah itu Al-Quran secara wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan dengan tanzila, dengan sedikit. Terus warattalnahu tartila, diturunkan dengan tertib sesuai dengan kondisinya. Inilah kenapa sampai begitu. Kadzalika linusabbita fuadak. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatimu Muhammad supaya kamu kuat terhadap ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang memusuhi kamu, yang membenci dengan kamu, orang-orang kufar yang selalu mencelakakan kamu, dan supaya kamu dilindungi, hatinya kokoh dan kuat bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran yang hakiki sejati. Setelah itu turunnya Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, salah satunya yang saya sampaikan tadi. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan, karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang sampai kepada kita. Mukjizat itu maknanya melemahkan. Mukjizat itu melindungi orang yang memiliki mukjizat tersebut. Ajzun, melemahkan orang lain. Ma'juzun, orang lain yang dikalahkan. Mukjizat berarti bisa mengalahkan yang lain, membantu dirinya selamat dengan kemukjizatan tersebut. Kalau kita baca Al-Quran, niscaya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika melawan dengan Fir'aun dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa udah dikejar Fir'aun, Nabi Musa sudah menjalankan perintah Allah dengan baik, dengan tekun, istiqomah, masih terkejar. Nabi Musa dikejar sampai ke lautan, Nabi Musa nggak bisa mau kemana. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darokan wala tahsya. Musa, asri, pergi tengah malam, menjauh dari Fir'aun. Bi'ibadi, bawalah hamba-hambaku semua. Bani Israel, selamatkan semua. An asri bi'ibadi, di pinggir laut, fadrib, pukullah laut Musa. Lahum tariqan fil bahri, sebagai jalan di laut. Nabi Musa tidak faham, hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dipukullah laut. Kamu jangan takut, la takhafu dzaraka wala tahsya. Kamu jangan khawatir, jangan takut dikejar. Ini perintah Allah, pukul Musa, dipukul. Nabi Musa nyebrang. Fa'at ba'ahul Fir'aun bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Fir'aun ikut, akhirnya Nabi Fir'aun tenggelam. Selesai cerita. Ayat ini disebut menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa. Kalau kita amati, sebenarnya ini Allah yang menyelamatkan Nabi Musa. Jelas
Allah perintah an asri, lari tengah malam. Allah merintahkan fadrib lahum tariqan fil bahri, pukul laut itu. Nabi Musa hanya menjalankan perintah Allah, mukul laut. Jadi jalan. Bukan Nabi Musa yang membuat jalan, tapi karena menjalankan perintah, Nabi Musa selamat. Begitu pula kalau kita melihat dan meneliti tentang mukjizat dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai Abaul Anbiya, bapaknya beberapa nabi. Pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semua Namrud dilawan untuk mentauhidkan kepada Namrud. Semua yang musyrik-musyrik dianggap memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dipukul dan dihancurkan berhala-berhala, karena inilah yang dianggap memusyrikkan. Ketika ditangkap, Nabi Ibrahim ditanya, diinterogasi, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapa yang mengerjakan ini Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhu. Bal fa'alahu, pada waktu itu Raja Namrud menganggap fa'alahu itu isim fa'ilnya kembali kepada berhala, sehingga memahami bal fa'ala bahkan mengerjakan, menghancurkan ing berhala kabiruhum opo, dia menganggap kabiruhum sebagai fa'il. Kabiruhum sopo, kabiruhum besarnya berhala, hadza yang ini. Dia nggak percaya, nggak mungkin berhala yang besar menghancurkan. Dalam satu kalimat, Namrud sudah kalah, menganggap, dia mengakui bahwa berhala yang besar tidak menghancurkan. Dia sadar tidak mungkin berhala yang besar ini menghancurkan. Dia sudah kalah, Raja Namrud. Padahal menurut ulama bal fa'alahu, itu fa'ilnya kembali kepada Nabi Ibrahim. Bal fa'alahu, bahkan menghancurkan, mengerjakan sopo Ibrahim ing berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kabiruhum jadi mubtada, utawi berhala yang paling besar iku hada ini. Jadi ini Nabi Ibrahim hanya isyarat, ini berhala yang paling besar yang mengerjakan Ibrahim. Tapi Raja Namrud sudah kalah, nggak paham gaya bahasa Al-Quran yang penuh dengan balaghah yang tinggi. Tetap Nabi Ibrahim ditangkap, setelah itu dibakar. Nah, ketika ini disebut sebagai mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, apa kalimatnya di dalam Al-Quran? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah mengatakan, berfirman kepada api, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu. Allah yang bilang kepada api, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim. Lalu Ibrahim kan dibakar, diikat. Kenapa enggak terbakar? Allah yang merintah kepada api untuk dingin. Karena yang menciptakan api itu Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Padahal sifat api itu panas dan membakar. Apapun yang kena api akan terbakar. Allah menghendaki disuruh dingin.
wahai api dingin, ya narukuni bardan dingin. Allah merintah ala Ibrahim kepada api yang dianggap mukjizat Nabi Ibrahim tidak bisa. Begitu pula di dalam Al-Quran. Hakikatnya Al-Quran adalah mukjizat satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap mukjizat terbesar. Kenapa terbesar? Karena sampai kepada kita, kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang dahulu udah selesai. Ketika Isra Mi'raj udah selesai, tidak bisa dirasakan sekarang, hanya menjadi sejarah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memecahkan bulan atas permintaan orang-orang kafir, bulan pecah, selesai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan batu, batu menangis. Kita hanya bisa melihat aja sekarang. Begitu pula kalau kita kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa disuruh memukul batu, famfajarat min husnata asrata aina. Uyuni Musa, sumber-sumber Nabi Musa yang dulu menjadi mukjizat, 12 kelompok umatnya minta air. Akhirnya ketika batu itu dipukul, keluarlah 12 sumber air. Sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mukjizatnya sudah selesai pada waktu itu. Kita hanya bisa kenangan. Bahkan sebagai destinasi, tempat-tempat untuk dijadikan kita ibrah, rekreasi paling mudahnya. Kita bisa rekreasi ke tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar. Sekarang masih ada. Kita bisa rekreasi ke turis ini. Kita bisa berjalan, melihat, bahkan memandi di laut. Ketika laut itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Destinasi, tempat rekreasi. Kita datang ke Turisina, ke Uyun Musa, sumber-sumber Nabi Musa. Semuanya sudah selesai. Tetapi Al-Quran satu-satunya yang sampai kepada kita. Seperti yang saya sampaikan, Al-Quran itu sebagai mukjizat dan bisa menolong manusia. Bisa menolong manusia. Seperti menolong orang-orang yang lain. Kalau kita sakit, kita baca Al-Quran. Kita yakin Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita wajib beriman bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah untuk menyelamatkan manusia. Dzalika kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau kita sakit, Allah berfirman bahwa Quran diturunkan syifa linnas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Yakin dengan membaca Al-Quran segala penyakit akan hilang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa televisi Undar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, memberi kekuatan iman kita selalu membaca Al-Quran sebagai tameng kita untuk memajukan kita sendiri ke masa depan. Dan saya yakin dengan Al-Quran sebagai kita kewajiban beriman kepada Al-Quran akan membantu kita, menyelamatkan kita juga kalau kita membaca Al-Quran di akhirat.
Al-Quran akan menolong kita sesulit apapun di akhirat. Di akhir hidup kita secara kontemporer ditolong oleh Allah. Di akhirat besok juga akan ditolong oleh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syafi'an di ashabi. Al-Quran adalah penolong bagi yang menjadi sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran, orang yang baca, orang yang hafal, orang yang membawa hamalatul Quran. Semuanya adalah sahabat. Ihdinas siratal mustaqim. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.